bersama-sama di tempat ini. Semoga doa Tuhan. Baik, shalom semuanya. Shalom. Ya, semuanya ada sukacita. Luar biasa. Haleluya. Beberapa pun yang ada, Bapak Ibu ya, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita ada di tempat ini. Nah, hari ini kita akan ambil dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini minggu kemarin sudah kita bahas, tapi katanya sedikit saja. Saya bilang kalau kita membahas satu ayat ini, saudara, bisa 2 jam kalau saya sampaikan ya. Bisa 2 jam. Nah, makanya hari ini kembali lagi kita dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini yang hampir tiap minggu saya posting di grup ya. Saya mau bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi malah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan yang menjalani Tuhan yang mereka. Saya mau soroti dalam ayat B, ya, ayat B. Tetapi malah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan yang menjalani Tuhan yang semakin mereka. Oke, ini judulnya ya. Yang bersama yang tetap menyala. Haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Yang bersama yang tetap menyala. Haleluya. Ya, hanya yang bersama saja, nggak bersama nggak menyala. Dan dari Ibrani ini 10 ayat 25 Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan. Tentu kita ada alasan ya melakukan sesuatu. Kita berbuat sesuatu tentu ada sesuatu yang mendorong kita. Mengapa sih kita melakukan suatu pekerjaan itu? Mengapa kita mengerjakan itu? Mengapa kita mengerjakan ini? Pasti ada alasannya. Ada seorang guru, dia lagi berbicara kepada muridnya. Murid-murid ini pada waktu itu karena masih belajar pada mata jam pelajaran itu, semua mereka bawa HP, dikumpulkan semua HP-nya. Ya, dikumpulkan semua HP-nya. Tapi ada salah satu seorang anak laki-laki, dia datang kepada gurunya, Pak, mohon izin Pak, saya mau pakai HP. Oh begitu? Ya nggak apa-apa, pakai saja. Buat apa? Buat main game. Oh nggak apa-apa, ambil. Dikasih saja sama gurunya ini, ada saja untuk main game. Ya nggak apa-apa. Bapak nggak peduli. Kamu mau main game, mau kamu main apapun nggak peduli. Ya. Itu urusan kamu. Kamu di rumah sudah dinasihati orang tuamu, di sekolahan saya nasihati, tapi berkali-kali kamu juga lakukan itu. Jadi ini HP-mu, betul? Iya, ini HP-mu kamu pakai, mau pakai silakan pakai saja. Masa depanmu ada berkaitan dengan masa depanmu, Bapak juga gak ada urusannya dengan itu. Sementara kawan-kawan belajar, teman-teman pada mengikuti mata pelajaran, kamu memiliki itu urusan kamu. Ketika teman-teman dia sudah mulai naik kelas, kamu tinggal kelas, itu urusan kamu. Tapi kamu pikirkan itu. Jadi kalau kamu memiliki silakan. Semuanya tergantung dari pilihan kamu sendiri. Ketika teman-teman sudah mendapatkan pekerjaan, masa depannya gemilang, masa depannya penuh dengan keterangan yang luar biasa, karena dia belajar dengan baik, sementara kamu main game saja, itu urusan kamu. Berkali-kali orang tuamu sudah memberitahu, berkali-kali seorang guru seperti saya itu sudah memberitahu. Tapi jika kamu main game, gak apa-apa, ambil saja HP itu. Dikasih tuh. Tapi setelah perkataan itu akhirnya murid itu berpikir, Pak, tidak jadi Pak. Loh kenapa? Tidak jadi Pak. Bapak itu jadi kasar. Kenapa seorang guru berkata demikian? Karena dia punya alasan. Dia punya alasan mengapa dia berkata seperti itu. Nah, banyak orang kadang-kadang tidak memikirkan masa depannya. Dia pikirkan hari ini yang penting semangat. Dia tidak berpikir apa yang terjadi dengan hari-hari ke depan. Yang penting hari ini dia hayati. Termasuk dengan jam-jam ibadah dan lain sebagainya. Nah, itulah
yang dilakukan oleh Paulus. Mengapa dia berkata dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat kita. Mengapa? Hari Tuhan itu semakin dekat. Yesus itu semakin cepat akan datang kepada diri kita, mendekati. Kalau kita masih begini saja, begitu saja kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, apa yang terjadi dengan kamu? Terutama orang-orang yang pada waktu dia masih berada di depan atau di hadapan Paulus. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Surat Ibrani ini, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang keluar dari agama Yahudi, keluar dari Yudaisme, kemudian tertarik kepada Kristus, menjadi orang Kristen, kemudian mereka mulai berpikir ulang. Jadi mereka itu pertama orang Yahudi, beragama Yahudi, Yudaisme, kemudian percaya kepada Yesus, tapi dia mulai berpikir ulang. Ternyata menurut Yesus itu susah. Ternyata mengikut Tuhan Yesus itu berat, banyak penderitaan. Banyak saudara orang-orang Kristen yang seperti itu. Ketika lama-lama mereka mengikut Tuhan, ternyata kok berat ya? Mengikut Yesus ternyata berat. Apalagi kalau berbenturan dengan kepentingan ini, kepentingan itu. Jadi penderitaan bukan masalah fisik, kadang-kadang mental kita, pikiran kita juga terbentur dengan hal-hal yang demikian. Nah, orang-orang Yudaisme yang menjadi orang Kristen mulai berpikir ulang, mulai dipertimbangkan, kayaknya dia menyesal untuk ikut Yesus. Ya. Mulai berubah. Nah, pada saat itu ada orang-orang Kristen seperti itu. Mereka sudah terbiasa meninggalkan ibadah, sudah terbiasa meninggalkan persekutuan. Itu yang dilihat oleh Paulus. Mereka mengabaikan, mereka meremehkan, mereka yang namanya itu meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah. Oleh orang-orang Yudaisme yang menjadi Kristen pada waktu ibadah sudah mulai biasa diabaikan. Ini kalau dalam bahasa lainnya saudara, mereka itu menelantarkan ibadah. Kalau Bapak Ibu saudara pernah membuang seekor kucing, anak kucing itu akan saudara tinggalkan di jalan dan pergi begitu saja. Itu namanya menelantarkan. Nah, orang Kristen, orang percaya kadang-kadang seperti itu, menelantarkan ibadah. Jadi seharusnya menelantarkan adalah sesuatu yang perlu kita tolong, sesuatu yang perlu kita bantu, tetapi kita mengabaikan. Itu menelantarkan. Yes. Itu bahasa daripada meninggalkan itu menelantarkan itu. Jadi ibadah itu nggak penting, seperti itu. Diabaikan. Nah, fenomena yang seperti itu, melihat orang-orang Kristen Yahudi yang seperti itu, Paulus saudara bertindak. Paulus berkata kepada orang-orang Yahudi Kristen yang masih setia. Ada juga sih orang-orang Kristen Yahudi yang masih setia. Ada. Banyak bahkan ini. Ya, ini berkata seperti itu. Paulus berkata di dalam pasal 35 tadi, Ibrani 10 ayat 35 sampai dengan 37. Ya. Di sana dikatakan ya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Dia berkata kepada orang-orang yang masih setia. Orang yang sudah tidak setia sudah biarin urusan mereka. Tapi kamu yang masih setia, jangan lepaskan kepercayaanmu. Jangan lepaskan kepercayaan kepada Yesus.
Yesus, karena besar upah yang menantinya. Ya, karena besar upah yang menantinya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Itulah pesan Paulus kepada orang-orang yang masih setia berkata di dalam Ibrani 10 ayat 25, saudara, itu bahasa lainnya begini. Ya. Ini bahasa lainnya terjemahan lain. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Nah, sangat jelas kalau terjemahan ini. Mari kita tetap berkumpul bersama. Kamu jangan lalai seperti orang lain. Jangan tiru orang-orang yang tidak setia itu. Jangan ikuti orang-orang yang tidak setia itu. Orang kadang-kadang beribadah melihat temannya sedikit mereka lemah. Nah, Paulus juga melihat seperti itu. Dia berpesan kepada orang-orang yang masih setia. Tetap kita berkumpul bersama-sama. Tetap kita beribadah. Kita tidak bersekutu. Jangan sampai kita lalai seperti mereka yang meninggalkan ibadah itu. Jangan seperti mereka. Justru kita lebih setia saling menguatkan. Nah ini, justru yang ada ini, mari kita saling menguatkan, kita saling menasihati. Ayat 25 dalam terjemahan baru, saling menguatkan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Bayangkan saudara, apa yang terjadi kalau kita tidak siap? Jadi penting bagi Paulus untuk menguatkan orang-orang yang masih ada, supaya orang yang masih setia tidak terpengaruh dengan orang-orang yang sudah terbiasa meninggalkan ibadah. Jangan sampai. Baru saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Artinya apa saudara? Ini saling memberi support, berkumpul saling memberi support. Nah, arti ini menunjukkan bahwa kita semua itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan support yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari saudara seiman. Jadi kalau kita merasa hebat, kalau sendirian tidak ada hebat. Tapi justru kita membutuhkan support dari teman, kita membutuhkan dorongan daripada teman dan saudara seiman kita. Dan inilah memang cara Kristus, cara Tuhan. Anggota tubuhnya ini bekerja. Orang-orang tidak beraktivitas rohani seperti ini, saling mendorong, saling menasihati. Saya mau tanya saudara, siapa terakhir yang telah ada dorong? Maksudnya yang telah bapak saudara semangat itu? Siapa? Siapa yang bapak dan bapak ibu semangat itu? Anak, istri, suami, orang lain, siapa? Atau sebaliknya? Siapa yang terakhir menyemangati Anda? Ya. Siapa yang terakhir menyemangati Anda? Siapa yang terakhir menegur Anda, mengingatkan ibadah itu penting? Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Mengabaikan berkumpul bersama sangat mungkin berada dengan kerontatan. Sangat mungkin berada dengan kerontatan. Orang yang sering menelantarkan ibadah, meninggalkan ibadah, mengabaikan ibadah, bukan tidak mungkin akan berakhir dengan kerontatan. Akhirnya lama-lama dia meninggalkan Kristus. Seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bapak saudara semuanya boleh lihat. Perhatikan api unggun. Jika tidak mengambil kayu dari api unggun, ambil salah satu kayu itu, maka apinya akan jadi kecil, dan kayu yang kita ambil pun akan akhirnya mati. Betul kan? Saya dulu waktu pramuka, saya dulu sering menulis pramuka, saya paling suka, dan acara paling menyenangkan itu sampai ke Jambore Nasional di Cibubur. Dan ketika kayu kita ambil,
barangkali ambil satu saja mulai berkurang kobaran. Sebaliknya jika kita menambah kayu pada api unggun itu akan semakin menyala dan berkobar-kobar. Tambah kayu semakin besar apinya. Itulah gambaran orang-orang yang mengabaikan pertemuan. Keluar daripada api unggun, dia lama-lama akan mati dan akhirnya padam sama sekali. Jadi, yang gampang mati itu kayu yang jauh dari api. Apa kayu yang dekat lalu bersatu dengan api? Ya. Bagaimana saudara? Yang gampang meninggalkan Tuhan itu, yang jauh dari Tuhan, apa yang dekat dengan Tuhan? Bapak Ibu saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kayu api yang semakin jauh dari api unggun dia akan mati. Orang percaya yang semakin jauh meninggalkan daripada perkumpulan, daripada lama-lama mereka pun juga akan padam. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan adalah orang yang jauh dari Tuhan. Karena jauh, nggak ada ikatan, nggak merekat dengan Tuhan. Itu akan sangat mudah. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, mereka akan sangat sulit melepaskan diri. Akan sangat sulit melepaskan diri. Semakin kita dekat satu sama lain, semakin kita merekat satu dengan yang lainnya, kita akan semakin berkobar-kobar. Dan kita akan semakin sulit meninggalkan Tuhan. Kita akan semakin sulit meninggalkan Tuhan. Karena kita dekat kepada Tuhan, merekat kita semuanya. Besi mengajarkan besi, orang mengajarkan sesamanya. Dalam bahasa lain, terjemahannya baja mengasah baja, manusia belajar dari sesamanya. Nah ini kalau kita ketemu dengan teman, besi saudara kalau tidak ditempa, dia tidak akan bisa menjadi baja. Itu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak ditempa dengan saudara seiman, dengan siapapun kita tidak akan bisa menjadi kuat. Karena kita bertemu saudara, kita bisa menggerakkan satu dengan yang lain. Saya gerakkan istri saya gerakkan bapak saudara semuanya. Demikian juga sebaliknya bapak saudara juga gerakkan saya. Kita saling menggerakkan. Dan ketika kita bertemu bukan sekedar basa-basi saja, ya, tetapi ada betul-betul suatu percakapan yang saling menasihati, saling yang membangun, saling mendorong, yang berpusat berdasar kepada firman Tuhan. Ketika kita bertemu itu, saudara, bukan percakapan yang basa-basi, tapi betul-betul mendorong dari hati. Karena apa? Itu adalah tugas kita untuk saling menasihati, membangun dan mendorong. Mengapa kita berani? Perintah Tuhan demikian. Jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah, tetapi mari kita saling menasihati. Nah, mari kita saling menasihati. Kita saling meregangkan semuanya. Sekali lagi saudara, Ibrani 10 ayat 25. Tetapi mari kita saling menasihati. Kemudian Ibrani pasal 3:13a. Ya, Ibrani pasal 3:13a. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, bukan hanya pada hari Minggu atau hari Sabtu menjelang hari Minggu, enggak, tetapi ada setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini, katakan saja. Nasihati mereka ya. Nah, kehadiran fisik orang lain merupakan sumber sukacita dan kekuatan yang tak pernah dimiliki oleh orang lain. Bapak
begitu saudara hadir itu menguatkan yang lain. Begitu saudara hadir menguatkan saya hadir menguatkan Bapak. Saling menguatkan. Tapi kalau kadang-kadang kita lemah melihat suatu keadaan, kemudian kita sama saja kita sedang meruntuhkan atau memadamkan api itu dan kita sedang akhirnya mati. Tetapi ketika kehadiran orang, seseorang sama-sama bertemu, mereka akan saling menguatkan. Tidak hanya sekedar bagaimana kabarnya, gimana anakmu, gimana saudara dan lain sebagainya, tapi apa kita saling menguatkan. Jadi saudara seperti kasih Tuhan, pada bagian ini menekankan ya satu, bahwa pentingnya kedekatan sesama anggota tubuh Kristus. Dari Ibrani pasal 25b tadi, penting kita untuk saling mendekatkan diri kita sesama anggota tubuh Kristus, bukan menjauh, ya, bukan menjauh. Yang kedua, orang percaya harus memiliki, harus menjalin kontak agar dapat saling memberikan dampak. Kalau kita jalin komunikasi, kita jalin hubungan, akan memberikan dampak bagi diri kita sendiri dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Charles Spurgeon berkata seperti ini, bukan tugas pendeta saja untuk menasehati, ya, bukan tugas pendeta saja, tetapi saudara-saudara juga, orang Kristen juga untuk saling menasihati dan berusaha saling membangkitkan dalam iman dan takut akan Tuhan. Sangat benar, kalau memang firman Tuhan demikian, bukan pendeta itu prinsip oleh 20 kali untuk kita semuanya. Bukan tugas pendeta saja, tapi kita sebagai orang percaya. Nah, pertemuan orang-orang percaya, ya, persekutuan orang percaya, sarana yang baik. Ini sarana yang baik, ini ada tempat yang baik untuk saling menasihati dan menguatkan. Bukan tugas pendeta saja untuk saling menasihati. Kemudian orang Kristen seperti bara api. Bersama-sama mereka bersinar dan panas, tapi saat terpisah mereka menjadi dingin. Tapi jangan dicoba ini saja. Orang Kristen seperti bara api. Kalau saya bara api, kalau saudara bara ketemu ini besar, menjadi besar. Coba kalau terpisah, akhirnya saya mati. Orang lain pun juga akan mengalami kematian rohani dalam hati. Lepas dari segala persoalan masalah yang kita hadapi dengan si A atau si B, tidak peduli. Tetapi yang perlu kita tahu, kita ini bara api yang perlu memanaskan saudara kita, yang perlu mengobarkan semangat daripada saudara kita. Orang tidak mau mengobarkan kepada diri kita, tidak masalah, tetapi yang penting diri kita, bagaimana kita menjadi bara api yang membakar daripada mereka, menyemangati mereka. Jangan sampai kita terpisah kita pasti padam dan mati. Saudara semua dikasih Tuhan, ini gambarannya. Apa yang terjadi kita ketika semua bara api bertemu dan berkumpul? Oh, hebat saudara, bisa membakar semuanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, di mana mereka atau kita semuanya berada. Nah ini ya, selanjutnya. Seorang Kristen tidak dimaksudkan untuk menjadi makhluk yang menyendiri. Kita tidak dimaksud untuk menjadi makhluk yang menyendiri. Ibrani 10:25, jangan tinggalkan persekutuan, jangan kamu sendiri. Itu pesan-pesannya. Orang Kristen itu tidak menerima
Ya. Orang Kristen juga suka berkelompok. Kalau ada yang tidak suka, baca itu kembali di Ibrani 25 itu. Jangan kita menjadi musafir. Kalau musafir, orang-orang yang dalam perjalanan. Jangan kita menjadi musafir yang menyendiri dan sendirian di sepanjang perjalanan itu menuju jalan surga. Sendirian ini jalan ke surga. Jangan seperti itu. Inilah pesan Ibrani 10:25. Jangan menguji baju sendiri. Ya. Tidur sendiri. Orang itu tidak seperti itu. Jangan jalan sendiri. Kita ini sama-sama menuju surga. Amin. Kita sama-sama berangkat ke sana. Jangan berangkat sendiri. Bawa teman atau tunggu teman. Ayo kita berangkat sama-sama. Coba kalau itu orang yang mudanya tertutup, introvert kayak gitu. Padam. Lama-lama adanya apa? Lontar tinggalkan Yesus. Sebenarnya Tuhan ini waktu Tuhan datang ini semakin cepat sekali. Ya. Jalan menuju surga, mari kita bersama-sama. Amin. Kita sama-sama. Saling kita menasihati. Supaya kalau jatuh itu ada yang menolong membangunkan. Supaya kita terpelencok sedikit saja, ayo kita gandeng itu semua. Domba pasti mau berkelompok. Kalau tidak mau berkelompok itu bukan domba, bukan. Paulus saudara, dia peduli pada orang-orang yang masih setia, orang yang sudah tidak setia biarkan, jangan sampai kau terpengaruh oleh mereka. Itu Paulus. Jangan sampai kita menjadi peziarah atau musafir yang menyendiri sepanjang jalan menuju surga, tapi mari kita bergabung dengan rombongan. Bergabung dengan teman-teman, mari kita satu bis ini gerakan. Ya. Oh, nggak bisa. Ya. Oke, puji Tuhan juga. Ya. Ini. Ketika kamu sering dan dalam jumlah banyak bertemu bersama, kuasa setan akan ditumbangkan. Ya, kuasa setan akan ditumbangkan. Dan kejahatannya akan dinetralisir oleh kerukunan dalam iman. Ketika kita bertemu, ketika kita bersama-sama bersekutu, nggak ada kuasa iblis yang mampu melawan kita. Karena Allah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul aku hadir. Kalau Allah ada hadir di tengah-tengah, siapa yang dapat melawan kita? Setan pun tidak akan mampu. Ini kekuatan daripada pertemuan, ini kekuatan daripada perkumpulan ibadah itu. Ketika kita sering bertemu dalam jumlah yang banyak, 2-3 orang, kuasa setan akan tumbang. Ya. Kejahatan setan akan dinetralisir oleh kerukunan kita bersama. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan semuanya? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang Kristen yang baik dapat tumbuh lebih baik melalui komunikasi dengan teman-temannya. Haleluya. Orang Kristen yang baik akan bertambah baik kalau ada komunikasi dengan teman-temannya.
saling komunikasi, bukan diam saja, bukan diam saja. Coba kalau kita jalan komunikasi, Bapak Ibu Saudara boleh ingatkan saya Pak Mardi ini salah Pak, nggak apa-apa, saya senang saudara diingatkan. Saya pun juga tak sengaja kan akan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya. Ini saudara. Orang Kristen akan bertambah baik, akan semakin baik kalau komunikasi dengan lain dan baik. Di dalam rumah tangga pun kalau tidak ada komunikasi akan baik, akan baik. Apalagi egonya terlalu tinggi, nggak memikirkan orang lain, nggak ada pasangan hidupnya. Kemudian pasangan hidup selalu saya nasihati begini, jangan harapkan pasanganmu itu menjadi baik. Ya. Jangan berharap pasangan itu ada pasangan yang baik bagi kamu, tapi jadilah kamu pasangan yang baik bagi pasanganmu itu. Jadi jangan berharap dia yang baik, tapi harapkan dirimu menjadi pasangan yang baik bagi pasanganmu. Kalau kamu mengharapkan pasangan yang baik dari pasanganmu, kau akan stres sendiri sekali. Tapi jadilah pasangan yang baik bagi pasangan. Jangan dibalik. Komunikasi dibangun, dibina. Nah, orang Kristen juga demikian, bangun komunikasi. Api yang menyala mungkin perlu sedikit diaduk, betul ya? Api yang menyala mungkin akan mati kan? Kok kami lihat ini akan mati nih? Oh ini harus diaduk sedikit ini, kumpulkan lagi api naik. Kami di rumah sering bakar-bakar, istri saya paling suka itu bakar-bakar itu. Bahkan ketika kayu basah pun ketika dikumpulkan dari satu juga akhirnya terbakar habis. Perlu diaduk. Kehidupan orang itu perlu diaduk. Mesin tidak akan menjadi baja kalau tidak dievaluasi. Nah, saudara semua dikasih itu. Terkadang begini. Terkadang orang lebih suka tidak terlibat dalam pelayanan. Aku tidak perlu berpelayanan. Aku tidak perlu kehidupan bergereja, tidak perlu. Katanya apa? Karena aku lebih mudah melakukannya sendiri. Biar aku lakukan sendiri. Itu lagi masak sendiri, nyuci baju sendiri, kayak seperti itu. Ada orang berpikir seperti itu. Orang yang demikian, saudara, orang yang tidak mau peduli, yang melibatkan segala sesuatunya dalam pelayanan mereka tidak mau, orang seperti itu akan kehilangan manfaat dari ibadah. Saya minta tolong 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dibaca. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung daging baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, orang yang tidak beribadah nggak akan dapat manfaat ini, betul? Nggak dapat dia manfaat ini, nggak dapat dia daripada kegunaan ibadah. Karena apa? Nggak datang di ibadah. Dia pikir kalau sendirian sudah baik-baik saja. Yang penting tidak menyakiti orang lain, yang penting tidak menyakiti teman dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti itu, saudara, dia akan kehilangan fungsinya. Dia akan kehilangan manfaat daripada pertemuan itu. Betul kan? Kehilangan dia. Sementara ibadah berguna hari ini di bumi ini juga berguna nanti di kekekalan. Iya kan? Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya dari bumi ini akan ditambahkan kepada. Nah, berguna di situ, berguna di sana. Nah, orang yang tidak beribadah, dia kehilangan manfaat ini. Dia kehilangan. Iya, saudara-saudara kasih Tuhan.
Persekutuan dengan orang Kristen lain, saudara, itu menguatkan kita. Ketika kita lemah, menghibur kita ketika kita terluka, ya, menolong kita ketika kita mencari kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan bukan dapat ini. Kalau kita berjalan sendirian dan terluka, nggak ada orang yang tolong kita, nggak ada. Tapi kalau kita ada teman, serumbukan bersama-sama, maka orang akan menolong kita. Nah, orang akan kelihatan akan kehilangan manfaatnya dari kebersamaan ini. Ketika sendirian, akan kehilangan manfaat kebersamaan. Dia pun tidak jadi berkah, dia pun juga kehilangan di mana ada sesuatu nggak ada. Orang Kristen berdiri kuat ketika dia tidak berdiri sendiri. Nah, ya. Orang Kristen akan berdiri kuat ketika dia tidak berdiri sendiri. Nah, coba lihat orang-orang yang dia berdiri sendiri. Ada pasti dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, makanya saya bilang Ibrani 10 ayat 25 ini kalau saya sampaikan sudah 2 jam saja nggak cukup. Ini sebanyak potong-potong di situ. Selanjutnya, berkumpul bersama orang lain, berkumpul bersama dengan orang lain adalah cara yang baik untuk melipat gandakan kesenangan dan membagi kecemasan kita. Kita berkumpul ini, bertemu dengan teman, semakin senang kita, semakin bersuka cita. Saat kita dalam masalah, aku cemas, aku ragu, aku bimbang, orang lain yang menguatkan kita. Nah, banyak orang kadang-kadang gengsi, diingatkan itu seakan-akan dia itu menganggap dia lemah. Justru kita bersyukur kalau ada orang mengingatkan kita, membimbing kita, mengajari kita, menolong kita, kita bersyukur. Saat kita menghadapi sesuatu, kita ragu, aku bisa mengerjakan atau tidak, menyelesaikan atau tidak. Tapi ketika dalam kebersamaan kita punya teman, agar kesempatan kita pun akhirnya berkurang. Jadi berkumpul bersama orang lain adalah yang baik kita, melipat gandakan kesenangan kita, berlipat-lipat itu. Inilah nasihat Paulus untuk orang-orang yang steril. Jangan kamu abaikan orang-orang yang jangan kamu abaikan untuk ibadah itu. Orang-orang yang sudah meninggalkan ibadah, ya sudah, biarkan saja. Paulus pun juga demikian kok. Dia lebih peduli daripada mereka yang masih ada di situ. Saudara semua dikasih Tuhan. Kita mungkin punya keraguan, kecemasan, punya ketakutan dan lain sebagainya ketika kita bertemu dengan saudara seiman, orang-orang yang baik, kita akan menjadi sebagai bersuka cita. Ini Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Saat ini kita berada di satu hari yang semakin hari membawa semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Hari ini kita berada di suatu hari Minggu ini, itu akan membawa kita semakin dekat kepada kedatangan hari Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kita siap atau belum? Jangan-jangan diingatkan kita malah marah. Jangan-jangan kita ditegur malah marah, sakit hati, tersinggung lalu meninggalkan dan lain sebagainya. Sementara hari Tuhan itu semakin dekat, ya semakin dekat, kita semakin dekat ini mendekati hari Tuhan datang. Selanjutnya, oleh sebab itu kita perlu tetap dekat dengan Tuhan dan satu sama lain agar siap ketika hari itu kita dekat. Selalu dekat membantu satu sama lain ketika hari itu tiba. Kita ini yang boleh berdekati itu. Yang kedua, mari kita saling mendorong, menyemangati, menasihati dan melayani Tuhan. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kita harus tetap berhubungan dengan sesama orang percaya secara teratur supaya ada yang mengingatkan. Itu berarti nggak usah gengsi, ingatkan orang. Saya pun paling suka mengingatkan orang.
saudara siap menerima teguran. Siap menerima teguran. Siap nggak ditegur? Siap nggak diingatkan? Ya. Bagaimana kalau melukai? Bagaimana kalau menyakiti? Kira-kira terima atau tidak? Tapi yang keempat ya, siap menerima teguran. Saudara saudara, kalau kita ingin dilindungi dari budaya dosa, ya, teguran memang harus kita terima. Harus kita terima. Kalaupun itu melukai, ya kita harus terima. Gak apa-apa itu melukai, gak apa-apa. Tapi kita akhirnya sembuh, ya. Akhirnya sembuh. Dikatakan dalam Mazmur 141 ayat 5. Tolong dibaca sekali lagi. Mazmur 141 ayat 5. Mazmur 141 ayat 5. Ya. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Nah, biarlah orang benar memalu aku dan menghukum aku. Biarlah orang benar, nggak apa-apa aku dipalu orang benar. Itu maksudnya. Lanjut. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan kita. Bapak saudara semuanya, Daud berkata, jika orang baik itu menegur aku dengan tulus mengajar aku, itu seperti minyak yang paling baik bagiku. Saudara Daud berkata demikian. Dan semoga aku tidak menolaknya, kata Daud, sebab aku berdoa menentang kejahatan mereka. Ya, ini. Biarlah orang benar itu memukul aku, itu adalah kasih sayang. Biarlah dia menegur aku, itu akan menjadi minyak yang baik bagiku. Saudara, kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan saudara, itu lebih hebat daripada kita dipalu oleh seseorang. Tapi dia itu menyembuhkan, itu obat, terima. Saya punya buku, istri saya membaca begini. Resep yang baik akan menghasilkan obat yang baik. Mungkin berpikir istri saya resep tentang masakan, enggak. Ini tentang firman Tuhan, tentang ajaran yang baik, hasilnya baik. Resep yang baik akan menghasilkan obat yang baik. Resep yang salah, obatnya paling salah. Orang benar yang membawa kebenaran, walaupun itu pahit, pasti akan menyembuhkan. Itulah resep yang baik menghasilkan obat yang baik. Memang menyakitkan, pahit. Biarlah orang benar menasihati aku, biarlah orang benar memukul aku. Katanya itu adalah seperti minyak yang bagus, adalah seperti minyak yang baik. Saudara semua yang kasih Tuhan, orang percaya seharusnya menuruti prinsip yang berubah dari satu, dia mendengarkan nasihat orang lain. Ya. Saling menasihati, dengarkan nasihat orang lain. Jangan cuma ingin dipuji saja, jangan cuma ingin disanjung-sanjung saja. Walaupun nasihat itu resep itu pahit, lakukan itu demi kesembuhan kita. Kata-kata netizen itu yang sering kita baca, yang sering kita dengarkan apa? Walaupun mati karena tepuk tangan. Orang yang bisa mati karena pujian, bisa dipuji-puji, padahal itu salah, nggak benar. Belajar dengarkan nasihat orang lain yang
Terima nasihat, berikan nasihat, maksudnya dengan demikian. Nah itu saling menasehati, praktekkan. Jangan cuma ingin mendengarkan saja, atau jangan cuma ingin menasehati saja, tapi belajar juga mendengarkan. Mendengarkan itu belajar, saudara. Banyak orang yang tidak sanggup mendengar kalau kita terlalu pedas, terlalu tajam perkataan seseorang. Ini loh pesan Ibrani 10:25b itu begitu panjang saya uraikan. Hampir sudah setengah jam lebih. Kalau nggak saya potong bisa nggak cukup waktu kita. Saudara semua dikasih Tuhan. Kadang-kadang orang menasihati kita itu dengan merasakan saya merasa sakit dan luar biasa. Ya, nggak gampang-gampang juga, dia perlu pergumulan juga. Nah ini penting, dengarkan nasihat, kemudian praktekkan nasihat itu kepada orang lain juga. Kalau bahasa berkat diberkati memberi berkah, maksudnya adalah demikian. Bapak Ibu Saudara sebagai kasih Tuhan, meskipun hanya sepatah kata, jika mungkin dapat menyelamatkan jiwa dari kemerosotan rohani dan dosa, lakukan saja. Walaupun sepatah kata tak bisa menyelamatkan mereka, lakukan saja demi keselamatan mereka. Jangan sampai kita tidak peduli. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dalam hari ini. Sudah pemain musik yang menuju ke depan, kita melanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Saudara sebagai kasih Tuhan, mari kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, kita saling menasehati. Kita saling membakar satu dengan yang lain. Sambil kita menyambut daripada perjamuan kudus, kita akan satu pujian kepada Tuhan. Darah yang amat